Ketika saya datang dan saya nggak sendiri, saya sudah sampaikan tadi ada Kapolres, ada stafnya dari Dandim, saya juga datang bersama dan Lanal, ya kan? Nggak ada tuh polisi lain, nggak ada disegel. Nggak tahu kalau sebelumnya, saya kan tamu, sekali lagi saya datang sudah diterima di sana, semua sudah menunggu, Kapolres dan lain sudah menunggu ada di sana. Bu, dengan adanya segelan dan tidak ada yang dirusak apapun, ya kami merasa bahwa ya tidak ada yang masuk, ternyata masuk dari pabrik penggergajian kayu tersebut. Nah ini saya menyayangkan kok tidak izin kepada camat ataupun wilayah setempat. Polri sebut ada 4 dugaan tindak pidana yang menjerat Dedengkot Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Tapi memang disinyalir memang ada seleksi terhadap lulusan misalnya 1000, nanti ada kira 10 atau 20 orang itu yang direkrut untuk melakukan gerakan-gerakan yang agak terselubung. Kita bersihkan kotoran-kotoran seperti itu agar pesantren itu maju. Cuma kan memang yang agak aneh di Al Zaitun tuh dianggap pesantren terbesar di Asia, udah Washington Times kan disebut begitu. Tetapi Anda tahu kan tidak pernah ada di dalam daftar ulama Indonesia nama Panji Gumilang. Kalau ada pertemuan pondok pesantren Panji Gumilang tidak pernah ada. Nah itu satu keanehan juga, pesantren kayaknya tidak pernah kumpul sama kiai gitu. Hanya ngundang orang-orang besar itu pejabat ke pesantrennya. Bareskrim Mabes Polri mengungkapkan adanya 4 dugaan tindak pidana terkait polemik pondok pesantren Al Zaitun pimpinan Panji Gumilang. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan tim Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus dan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengusut terkait kasus Ponpes Al Zaitun tersebut. Menurut dia, pihaknya mendalami soal aliran dana bantuan operasi sekolah atau BOS terkait dugaan korupsi Panji Gumilang di Ponpes Al Zaitun. Pak Panji Gumilang masuk ke dalam galangan kapal dengan beberapa tamu, saya mengecek langsung, cross check langsung. Kok bisa terbuka seperti itu, karena sedangkan izin-izin ini kan belum terpenuhi semua ya, malahan baru izinnya ini dari OSS RBA-nya risk based approach-nya itu baru 29 Desember 2022. Ketika saya datang dan saya nggak sendiri, saya sudah sampaikan tadi ada Kapolres, ada stafnya dari Dandim, saya juga datang bersama dan Lanal, ya kan? Nggak ada tuh polisi lain, nggak ada disegel. Nggak tahu kalau sebelumnya, saya kan tamu, sekali lagi saya datang sudah diterima di sana, semua sudah menunggu, Kapolres dan lain sudah menunggu ada di sana. Jadi saya masuk. Jadi jangan tanya sama saya soal segel, saya nggak ngerti. Bahwa itu statusnya disegel, terus kenapa dibuka, jangan tanya saya, tanyakan kepada pihak terkait. Bu, dengan adanya segelan dan tidak ada yang dirusak apapun, ya kami merasa bahwa ya tidak ada yang masuk, ternyata masuk dari pabrik penggergajian kayu tersebut. Nah ini saya menyayangkan kok tidak izin kepada camat ataupun wilayah setempat. Tindak pidana terkait yayasan, tindak pidana penggelapan, tindak pidana korupsi dana BOS, hingga tindak pidana terkait penyalahgunaan dalam pengelolaan zakat oleh saudara PG. Selanjutnya juga telah melakukan interview terhadap 3 orang saksi yang mengetahui proses penyaluran dana-dana tersebut. Untuk dugaan penyalahgunaan dana BOS dan zakat juga telah dilakukan koordinasi kepada 3 orang pejabat yang berkompeten di jajaran Kementerian Agama dan instansi terkait lainnya. Kesalahan-kesalahan itu yang ada kan melekat pada perilaku pengasuhnya, namanya Panji Gumilang, dan itu ada indikasi tindak pidana. Nah itu saja yang kita pidanakan. Pesantrennya nanti kita bina bersama-sama. Bagaimana bentuk pembinaannya nanti kalau sudah ada kepastian hukum tentang status Panji Gumilang, baru kita rapat mau diapakan di pesantren. Kalau misalnya ya pembinanya ditahan. Dengan lahan yang seluas 1.200 hektar ini, kami hanya dibayarkan PBB adalah sebesar 299 juta. Dan saat ini di tahun 2023 dihitung itu hanya sekitar kurang lebih 400 jutaan ya. Dan di sini pas kami pengecekan kepemilikan atau sertifikat dari lahan-lahan itu kebanyakan atas nama Yayasan Al Zaitun ataupun Pak PG, dan juga banyak nama lainnya. Ini yang butuh waktu dan proses. Tapi memang
dugaan penyalahgunaan yang berindikasi tindak pidana terkait yayasan, penggelapan, korupsi, dana bos, hingga tindak pidana pengelolaan zakat PG atau Panji Gumilang, kata Brigjen Ramadan. Ramadan menjelaskan penyidik di Tipidaksus Bareskrim Polri telah memeriksa 3 saksi terkait beberapa dugaan tindak pidana tersebut. Menurutnya, ketiga saksi dimintai keterangan terkait proses penyaluran dana yang diduga terkait pidana korupsi. Dukungan-dukungan ini kan tidak alami, ya. Artinya sebagaimana sejarah Al-Zaitun sendiri yang penuh dengan teka-teki dan katakanlah operasi intelijen begitu. Saya kira pihak yang sama juga pasti akan melindungi. Kalau bahwa Panji ini sakti tidak tersentuh hukum itu kan sudah dari dulu, ya. Artinya bukan hal yang baru. Kalau misalnya pemerintah saat ini misalnya gagal menangani Panji, yaitu hanya mengulang sejarah masa lalu. Karena dari tahun 60-an kan semenjak NII dibubarkan sebenarnya sudah banyak tokoh-tokoh NII yang ditangkap, termasuk teman-temannya Panji Gumilang. Tetapi Panji Gumilang sendiri kan selalu lolos. Kemudian Panji Gumilang ini juga selain NII dia juga pengikut dan penyebar ajaran Isa Bugis. Dugaan kita tuh dari uang yang banyak masuk dihimpun dari berbagai daerah itu, komandemen NII itu masuk ke situ lalu diberikan tanah atas nama dia, kan tidak boleh. Dana bos saja begitu masuk ke institusi pindah ke pribadi. Itu kan sudah tidak benar dari sudut pengelolaan keuangan. Nah, itu semua nanti kita olah. Apakah dari pribadi itu benar-benar nanti digunakan untuk bos tetapi tidak ikut format yang umum atau apa, nanti di pengadilan akan diungkap. Di Tipidaksus Bareskrim Polri terus melakukan koordinasi dan analisa mendalam dengan tim analisis dari PPATK dan ahli TPPU terhadap dugaan penyalahgunaan aliran transaksi keuangan di Ponpes Al-Zaitun oleh PG. Jelasnya, status hukum Panji Gumilang terkait penodaan agama masih menggantung meski sudah menerbitkan penyidikan, namun polisi belum juga menetapkannya sebagai tersangka. Sedikitnya ada 20 saksi yang telah dimintai keterangan termasuk Panji Gumilang. Pemerintah mengaku tidak berburu-buru mengusut perkara tersebut. Di tengah perkara yang dihadapi, Panji Gumilang menggelar peringatan 1 Syuro di Ponpes Al-Zaitun. Sejumlah tokoh hadir dalam momen tahunan itu. Panji Gumilang menyebut salah satunya pakai militer. Panji Gumilang menyebut salah satunya pakar militer dan keamanan KONI Rahakundini Bakri. Salah satu tokoh yang juga menjadi tamu undangan adalah putra pimpinan Partai Komunis Indonesia almarhum DN Aidit, Ilham Aidit, yang mengaku tidak melihat adanya aktivitas yang mencurigakan di Al-Zaitun. Pernyataan itu bertolak belakang dengan apa yang disampaikan mantan wali santri yang kerap mengikuti peringatan 1 Syuro di Al-Zaitun. Momen itu diantaranya diduga digunakan untuk mengumpulkan dana dari wali santri, donatur, dan simpatisan. Pemerintah sudah kadung berjanji akan mengusut tuntas kasus yang menjerat Panji, namun apakah akan tetap menepati janji atau ingkar janji?